banding itu pun harus otentik. Ya. Nah, kalau palsu dibanding dengan palsu ya identik. Terus, KW sama waduh. KW identik nggak? Siaman ini. Hai guys, bersama Bang Boy. Guys, ini kita akan bahas ini ada pengacara HTI lah ya. Kita harus terus berantas ini, basmi terus kelompok-kelompok HTI setelah si Tompel muncul lagi ini di ILC. Kita bahas langsung aja ke dia resunya. Diskusi kita. Sekarang giliran kuasa hukum Jokowi, Profesor Firmanto Laksana Pangaribuan. Malam, Pak Karni. Malam. Masuk saya. Ya. Terima kasih. Salam buat seluruh pemirsa. Salam buat kita semua di sini. Ya, tadi saya mencermati diskusi yang berkembang. Jadi saya harus meluruskan beberapa hal bahwa diskusi kita mengenai adanya suatu pengaduan, ya. Kemudian adanya suatu laporan juga yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya. Terkait dengan pengaduan yang disampaikan di Bareskrim sudah dihentikan oleh Mabes Polri, di mana kita harus menyampaikan bahwa ada dua hal mengenai pengaduan yang disampaikan di Mabes Polri. Pertama, bahwa pengaduan tersebut tadi sudah disampaikan pengadunya tidak hadir, sehingga tidak bisa diklarifikasi lebih lanjut. Kemudian kami melihat bahwa pihak pengadu ini sedang mempermainkan hukum, mencoba untuk menyampaikan sesuatu, tetapi tidak menyelesaikan dan atau tidak membuktikannya. Namun demikian, kita harus mengapresiasi Bareskrim, Mabes Polri, bahwa tadi saya sampaikan ada dua hal, bahwa hasil dari pengaduan tersebut bahwa hasil daripada pengaduan tersebut akhirnya dilakukan serangkaian proses penyelidikan oleh pihak Bareskrim Mabes Polri, yang mana dilakukan pendataan, kemudian melakukan verifikasi, klarifikasi kepada para pihak, dan juga melakukan pemeriksaan terhadap dokumen ijazah asli Bapak Jokowi dan beberapa dokumen asli lainnya. Sehingga pihak Puslapor Polri menghasilkan suatu hasil bahwa dokumen yang dilakukan analisa, saya jadi ingin pertegas di sini bahwa dokumen yang dilakukan analisa, baik tulisan, baik kertas, baik tanda tangan, itu identik. Karena memang pihak Puslapor menyampaikan mengenai suatu hal yang mengenai identik atas dokumen ijazah asli Pak Jokowi. Di mana saya sampaikan di sini, Bareskrim menyampaikan dengan demikian bahwa suatu dugaan pemalsuan yang disampaikan itu tidak terbukti, atau dengan kata lain tidak ada tindakan pidana, sehingga Bareskrim menghentikan penyelidikan. Seperti itu. Jadi ada dua hasilnya kemarin, satu di Puslapor identik, dokumen Pak Jokowi identik, kedua bahwa tidak ada tindak pidana pemalsuan, sehingga dengan demikian disimpulkan kemarin bahwa ijazah yang dimiliki oleh Pak Jokowi itu adalah asli, karena tidak ada pemalsuannya. Yes. Seperti itu. Yang perlu kita jelaskan di sini, itu harus digarisbawahi ya. Karena laporan dari TPUI itu adalah laporan ijazah palsu. Dan mereka nggak sanggup membuktikan. Tetapi narasi mereka kan itu harus dibuktikan di persidangan.
Itu omongan pengacara HTI. Mereka memaksa untuk sampai ke persidangan, sementara mereka nggak bisa membuktikan bahwa itu palsu. Gokil nggak? Gokil nggak otaknya mereka itu semua? Gokil banget dong. Sebenarnya kan ini soal mudah. Bahwa ijazah tersebut itu dikeluarkan oleh siapa? Pertanyaannya, saya mau bertanya sama Mas Roy. Jika Mas Roy ijazahnya hilang, Mas Roy kemana? Kepada penerbit ijazah. Siapa? Ya tergantung sekarang keluarnya dari mana. Di UGM. Ya, Mas Roy kuliah di UGM, ijazah hilang. Kemana? Ya ke UGM. Oke, Dan ijazah saya asli. baik. Lapor polisi Artinya, dulu. Lapor polisi dulu. ketika sudah dilakukan klarifikasi oleh pihak UGM, sebenarnya kasus ini sudah selesai. Tadi disampaikan sama Pak Alkatiri bahwa ini harus Najis muka sampai Roy. dengan Kenapa kau tampilkan juga muka Roy Suryo yang cengengesan seperti ini sih? Kemarin saya sudah menerima, saya bilang. Sekarang sudah nek lagi guys. proses-proses lebih lanjut. Tadi disampaikan juga mengenai pasal-pasal bahwa jika ada suatu laporan atau pengaduan atau apapun lah mengenai laporan, kemudian tidak boleh dilakukan laporan lain dan sebagainya. Perlu Bapak ketahui, Bapak juga kemarin kalau nggak salah ke Komnas HAM ya Pak ya? Itu dalam rangka apa ya Pak ya? Yang dalam rangka melaporkan. Apa tuh kira-kira? Pengaduannya? Iya. Ya karena menurut seharusnya tidak dilaporkan kan dilaporkan sesuai pasal 10 tadi. Proses apa yang kira-kira Bapak sampaikan? Apakah ada suatu Ya itu ada pelanggaran HAM. kriminalisasi? Apakah ada suatu... Terhadap Egy Sujana pun juga pelanggaran. Egy Sujana itu kan sakit. Hmm, Tapi kan tidak disampaikan oleh kepolisian. ya, Dia sakit dan sakitnya itu serius. ya, Dan dia sebagai pelapor. ya, Dan laporannya belum di-BAP dengan tuntas. ya. Bagaimana langsung loncat ke waktu keputusan dialtukan laporan laboratorium. Ya. Itu salah satunya. Jadi Pak, sebenarnya harusnya Bapak tuh bersyukur Apa? bahwa suatu pengaduan dan atau laporan yang mana orangnya tidak bisa memberikan laporan lebih lanjut dan atau membuktikan, tetapi pihak kepolisian melakukan penyelidikan lebih luas, Pak. Karena mungkin ada atensi dan atau ada... Sebentar. Semua itu aturan kan diatur oleh KUHAP. Baik, Di KUHAP kan diatur kalau orang itu sakit harus ditunggu. ya, Bukan langsung dianggap sudah selesai. ya, Ya kan? Ini kan pelaporan, kita yang melapor. Bukan kita yang terlapor loh ya. Tapi ini faktanya belum selesai. Dan belum diperiksa dengan tuntas. Seandainya nanti diperiksa dengan tuntas ternyata dia bawa ijazah-ijazah teman-temannya yang lain gimana? Silakan, Ini kan Pak. seolah-olah ini suatu peristiwa yang tepat sekali. Setelah ijazah itu diambil, 2 hari setelah itu diumumkan. hmm, Ini kan big question mark, ada apa ini? ya. Dan faktanya yang ditunjukkan foto. Padahal selama ini kalau mereka bikin press conference, bukti itu ditampilkan. Kayak narkoba atau apa itu ditampilkan. Ya. Nah ini kan timbul pertanyaan gitu. Tadi Kenapa? saya balik ke informasi yang mengenai Pak Roy, Ya, Mas Roy. Bahwa di sini kan UGM sudah menyatakan bahwa Bapak memang adalah alumni, Nanti saya jawab. lulusan, Nanti saya jawab ya Pak. dan Kadia. juga Lebih detail nanti. memiliki ijazah asli. iya. Kemudian kan memang kenyataannya misalnya pengadunya Kan tidak bisa. begini Bang. Sekarang saya tanya ya, pada waktu si Gus Nur dan Bambang Tri itu dilaporkan oleh Jokowi adalah memberikan informasi bohong, menyatakan berita bohong, berarti kan dia harus dudukkan yang benar yang mana. Pada saat dia melaporkan itu kan dia harus menunjukkan. Karena konsep katanya siapa yang mendalilkan dia harus buktikan. Faktanya itu tidak muncul di dalam persidangan. Kalau itu muncul belum tentu orang-orang ini dipenjara. Kan goblok kan? Goblok kan? Emang untuk membuktikan bahwa saya punya ijazah asli itu harus ditunjukin? Kan enggak. Enggak akan seperti itu. Buktinya aja, ditunjukkan aja sama Pak Jokowi sama polisi. Dibilanglah polisi menampilkan fotokopi. Yang berhak untuk menjudge bahwa itu asli atau palsu emang netizen. Emang kalian kan enggak. Universitas
dikonfirmasi oleh kepolisian. Ini nggak paham otak-otak para HTIP ini. Ya Tuhan, dangkal banget pikirannya. Nah, sebentar, itu kan fakta. Gara-gara itulah salah satunya, ya kan, ada 2 warga negara yang jadi korban gara-gara hanya tidak menunjukkan ijazah. Tunjukkan kenapa sih pada rakyat? Kalau memang dia Rakyat bapak HTI. negara, artinya bapak bangsa dan sebagainya. Rakyat HTI. Seperti Obama pada waktu itu, pada waktu dia diragukan sebagai warga negaranya, dia tunjukkan. Nah, nih. Maaf langsung ya. Ini harus dikasih edukasi nih. Berarti salah Obama sebenarnya. Kalau seperti itu. Kenapa? Dia dijadikan referensi untuk supaya pejabat publik yang lain wajib menampilkan data pribadinya. Dan kali ini Jokowi harus ditantang untuk menampilkan ijazahnya dia. Karena apa? Karena Obama menampilkan. Seandainya Jokowi menampilkan, maka Jokowi akan dibandingkan. Jokowi aja menampilkan. Prabowo harus dong. Semuanya nanti seperti itu. Semuanya seperti itu. Mau kalian seperti itu? Itu kan maunya HTIP supaya Indonesia chaos, iya. Supaya berdiri khilafah, iya. Waduh, muka-mukamu aja muka-muka hatinya kental banget. Muka-muka Yamannya kental banget. Ini enggak. Sampai terjadi korban pun dia tidak menunjukkan. Bahkan dia bagian dari yang mengorbankan orang itu. Ya, mampus. Saya ingin Mampus. sampaikan ke Bapak bahwa Ya mampus. Kurang dengar. Ya mampus. Orang kok memfitnah nggak dihukum. Enak-enak aja kalian semua. Pak Jokowi sudah menunjukkan langsung kepada penyelidik dan dilakukan. Yang di mana ini? Saya bicara di Solo yang Bambang. Iya kan Bapak menyampaikan yang di Solo, ada dugaan-dugaan seperti itu kan. Tidak ditunjukkan itu. Ya artinya kan bahwa proses itu kan sudah, Seharusnya ditunjukkan nggak kalau kita menuduh orang itu bohong? itu kan sudah berlangsung Lah ya gara-gara itu. pengadilan Pak. Kan Jadi berlangsung, bukan artinya, ya kan, pada saat dia menuduh dengan undang-undang kebohongan, dia harus menunjukkan yang nggak bohong gimana. Kan begitu. Yang menuduh siapa Pak? Yang menuduh ijazah Bapak Jokowi palsu itu siapa? Jokowi kan menuduh orang-orang ini berbohong sehingga kena pasal kebohongan didakwakan waktu itu. Bukan Pak. Salah, maaf Pak. Salah Bapak. Pak Jokowi ngaco. bukan pelapornya. Enggak, biar saya jelas. Bapak ngaco Pak. Iya, harus dipertegas. Di waktu Sugi Nur sama Babantri itu bukan Jokowi pelapornya. Harus clear di situ. Bapak ngaco, makanya saya bilang, Bapak lagi ngomong yang mana nih? Loh, siapapun juga yang lapor. Nggak bisa Pak, nggak bisa Sebentar, Pak. sebentar. Yang kan tadi Bapak sampaikan, siapa yang Orang berdalil, ini- dia yang membuktikan. Orang ini kan dituduh di. Sudah, Sebentar, tadi dihukum Pak Karni karena sampaikan bahwa kita Sebentar, membahas dia mengenai dihukum kan karena Mabes kebohongan. Polri ya Pak Jangan Karni ya. bilang sudah, saya mau Jadi jelaskan. Bapak sampaikan ini juga Saya penyesatan. mau jelaskan. Jadi Kalau- saya rasa itu cukup Pak. Saya mau Yes. teruskan mengenai yang di Kalau buat Barreskrim. saya belum cukup. Ya silakan. Iya, ada terus. Enggak, ada yang terus. Artinya saya kan, Iya. ya. Sehingga itu tidak boleh dilanjutkan Pak, karena Bapak menyesatkan. Karena dia Dan tanya saya kasih tahu Pak, bahwa bisa saja Pak, Bapak kan lawyer ya. Ada orang-orang lain Pak, yang nanti akan terkena imbas Pak, kalau dia terus menarasikan atau memframing Betul. atau memfitnah atau menyebarkan kebohongan-kebohongan Betul. baru Pak. Makanya saya bilang Bapak, Pak stop dulu. Seperti itu Pak ya. Nah kalau berkata mengenai yang di Barreskrim Pak, bahwa itu sudah dilaksanakan Pak, dan sudah ada verifikasi dari UGM. Tadi saya tanya, kalau hilang di mana? Ke UGM, seperti itu kan. Nah, sehingga apa? Jika sudah ada klarifikasi, sudah dicek, sudah dilakukan rangkaian, mungkin ada hal-hal yang kurang pas di hati Bapak, bahwa harusnya Bapak proses bisa menjawab nggak kenapa ditarik padahal itu sudah disita? Pak, saya Saya mau bertanya. saya luruskan Pak, dalam penyelidikan tidak ada penyitaan Pak. Oh, syarat-syarat Tidak daripada disita, pemeriksaan Pak. laboratorium. Maaf, Secara sukarela Bapak Jokowi Iya. menyerahkan Anggap ijazahnya seperti untuk itu. diperiksa Pak. anggap seperti itu. Tetapi untuk syarat-syarat di laboratorium itu harus ada berita acara penyitaan. Di Perkap itu. Tanya beliau.
masalah Perkap, nanti saya akan jelaskan bahwa di dalam tahap penyelidikan Perkap Kapolri yang baru, tanya aja nanti Pak, santai aja Pak. Ya apapun Nanti juga saya yang nanti baru. saya nanti saya sampaikan Pak. Di dalam Perkap yang baru, di dalam tahap penyelidikan bisa dilakukan pemeriksaan puslapor Pak. Nanti saya tunjukin Bapak. Tanpa berita acara Iya. penyitaan. Saya mau kasih tahu Mana Bapak. pasal berapa coba kita cek sekarang. Iya, nanti abis ini saya mau terusin dulu nggak? Enggak, Atau Bapak mau berbicara saya kasih. Loh bukan, saya bisa menunjukkan sekarang. Silakan. Bapak tunjukkan mengatakan Saya tunjukkan habis ini. bahwa pemeriksaan laboratorium Saya teruskan dulu. tanpa berita acara penyitaan. Saya teruskan dulu Pak. Udah, jangan tunjukkan, saya ingin ditunjukkan. Bahwa ini masih dalam tahap penyelidikan. Apapun juga kalau sudah diperiksa di laboratorium harus ada berita acara penyitaan. Kan tadi saya bilang, Bahkan wajib. Bapak ini memaksakan kehendak Loh, Bapak. saya bisa menunjukkan. Silakan, tunjukkan. Saya tunggu tunjukkan. Anda juga tunjukkan ya. Tunjukkan. Anda juga. Enggak. Gitu loh. Jangan. Saya bacakan. Jangan begitu kalau berdiskusi Pak. Bukan. Saya Ya. bacakan. Silakan. Silakan. Tak oprek. Jual obat aja lah kau. Ya man. Mana? Cepat. Pasal Bacakan. 84 di Perkap Kapolri nomor 10 tahun 2009 jelas mengatakan bahwa pemeriksaan barang bukti produk cetak sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 itu wajib memenuhi persyaratan formal sebagai berikut. Wajib ya. Wajib itu di atasnya harus. Betul Pak? Lu enggak, biasanya nanti diterjemahkan lagi. Jadi A, permintaan tertulis dari Kepala Kesatuan Wilayah dan Kepala Pimpinan Instansi atau penyidik dan sebagainya. Kemudian laporan polisi. Dan laporan polisi harus ada nomornya. Dan kejahatan apa, tindak pidana apa dituliskan di situ, di laporan itu. BAP saksi, tersangka atau laporan kemajuan. Ini saksi-saksi itu harus di BAP dulu. Fokus. Jangan semua kau terjemahkan semua pasal demi pasal. Fokus yang kau bilang tadi tuh, barang bukti. Kalau enggak mana ada. Ini syarat wajib loh, wajib bukan sunnah. Kemudian BAP pengambilan penyitaan dan pembungkusan barang bukti. BAP pengambilan dan penyitaan itu ada berita acara. Dasar hukumnya dia menarik itu ijazahnya sebelum ada diumumkan. Itu apa dasarnya? Iya terus. Yang berikutnya bahkan otentikasi dokumen pembanding itu pun harus otentik. Nah, kalau palsu dibanding dengan palsu ya identik. Terus, KW sama waduh. KW identik nggak? Siaman ini. Pak Sutejo. Loh iya. Jadi identik ini bukan berarti asli sama asli, palsu sama palsu. Langsung aja Pak, mana yang ingin Bapak sampaikan? Ya, Iya. Apa? Harus ada berita acara penyitaan. Gimana ceritanya? Loh ini ada kok. Ya, Itu. gimana Mana? ceritanya Pak? Ceritanya apa? Itu kan tahap penyidikan yang Bapak Tidak baca. ada, tapi ini persyaratan melaboratoriumkan barang bukti. Pak, Nggak ketika ada ada mau sesuatu penyelidikan. hal orang ingin meminta. Faktanya udah diperiksa belum? Udah, Lah itu syaratnya ini. tidak Pak. Loh kok tidak gimana? Ini perkap. Iya, Bapak tanya aja Saudara nanti. bilang ada perkap lain. Coba Ada, baca. nanti saya kasih Bapak. Nggak usah kasih tanya. Goblok. Nomor berapa saya google. Tolol. Saya Tenang sangat aja, Pak. tenang. Tenang aja, Ada yang Pak. tidak tenang. Bapak yang harus hati-hati. Kalau saya bisa bicara tunjukkan, berdasarkan Bapak sudah hukum. menuduh loh Pak. Saya bicara pasal 10 tadi, undang-undang. Ya ada perkap baru Pak. Ya tunjukkan. Jadi saya nggak ke situ Pak. Nanti kita bahas. Lu Itu soal lain. Kan bisa di Google sekarang. Saya mau kasih tahu Bapak. Saya ada bahwa- yang buka. Nomor berapa? Iya, Sebut udah. nomornya aja. Nanti saya buka. Habis Ya, break. nomornya aja. Iya, saya buka Pak. Lah, Tenang aja. nomornya Pak. dibuka. Tenang Buka aja. apanya? Tenang aja Pak. Ya, jadi saya mau kasih tahu. Tenang aja, Pak. Dibuka aja Pak, sekarang nomor kami berapa? tunggu Nggak sambil bisa, ngopi kami itu sini. wajib. Tiba-tiba Ya, diambil. kalau gitu minta break dulu. Boleh. Silakan. Kalau memang Ya diperbolehkan. enggak. Kita enggak mau Tapi yang berdebat. jelas, Minta break dulu. ini jadi pertanyaan seluruh bangsa Indonesia. Saya jawab Pak. Saya jawab. Sebentar saya jawab. Tenang aja. Kenapa sih kok setelah Saya pengumuman jawab baru Pak sebentar. Saya mau terusin dulu bahwa pengadu tidak pernah datang melakukan klarifikasi. Mungkin katanya sakit. Sehingga nyambung, ini persyaratan laboratorium kok pengadu. Saya itu bicara persyaratan yang diwajibkan oleh perkap ini. Pengadu sakit dan sakitnya berat itu pun ada aturannya di KUHP, harus Iya. ditunggu. Iya. Kenapa nggak bisa tunggu? Iya. Iya.
Saya ada 2 tahun, 3 tahun perkara saya nyantol gitu. Kalau ya Tidak dilanjutkan. Ya, mungkin Anda tahu sebagai lawyer, pasti. Ini faktanya 2 hari sebelumnya. Supaya apa? Supaya rakyat tidak bisa lihat aslinya. Itu aja intinya. Udah Pak, Udah. Udah, cukup. Saya terus, Pak. Teruskan. boleh ada terusin. Ya. Jadi saya mau mengatakan Pak Karni bahwa case mengenai di Barreskrim sudah selesai Pak. Pemalsuannya nggak bisa dibuktikan Pak. Peristiwa pidananya nggak ada Pak. Sehingga Barreskrim dalam hal ini mengeluarkan hasil daripada penyelidikan. Bentar ya, sebenarnya polisi itu baik tuh udah baik banget sebenarnya untuk ngecek semuanya. Yang polisi minta itu adalah bukti pemalsuannya ada atau enggak. Kan nggak ada mereka bawa. Mereka bilang alasan Egy sakit. Yakin sakit dia. Kenapa harus ke Malaysia tiba-tiba? Seharusnya ditunjukkan juga bukti riwayat pengobatan dia di Indonesia juga ada. Harusnya ada. Sakit parah ya. Kalau sakit parah ya. Makanya bukti pemalsuan itu nggak ada yang kalian tampilkan. Makanya polisi baik banget untuk ngecek semuanya. Polisi baik ngecek semuanya pun kalian anggap itu proses penyidikan. Itu proses penyelidikan masih. Kalau proses penyelidikan nggak naik ke tahap penyidikan, ya mohon maaf ya. Makanya ada pedolidik namanya. Paham nggak kalian? Goblok. Tidak ditemukan tindakan pidana Pak. Sehingga diselesaikan, dihentikan Pak. Hentikan. Nah kemudian Tapi begini Bang. Dalam Ya, survei. biarin aja Pak. Biarin dia Ya. selesaikan. saya mau sampaikan di sini Pak. Ini adalah suatu situasi bahwa apapun yang kita ingin jelaskan. Saya mau bertanya sekarang ke Bapak. Apa yang Bapak artikan mengenai ijazah Pak Jokowi asli? Gimana Bapak ingin menarasikan aslinya ijazah Pak Jokowi? Saya tidak Yes, mengatakan betul. asli. Enggak, pertanyaan saya boleh Enggak. bertanya enggak? Kalau nggak bisa bertanya atau nggak bisa jawab, Saya nggak apa-apa. jawab. Kenapa Bapak buktikan asli? Saya tidak. Bagaimana cara Iya, membuktikan? biasanya. Makanya jangan sering minum kencing onta. Apa cara untuk membuktikan keaslian ijazah? Keaslian suatu ijazah apa? Bagaimana caranya? Bukan. Bagaimana menurut Bapak kategori asli? Kan Bapak bilang, saya tidak mengatakan itu asli. Saya bertanya, suatu ijazah menurut Bapak, ini ijazah Pak Jokowi nih, Iya. itu asli, itu bagaimana? Apakah memang harus diikutin proses-proses tadi, ada similarities, ada sekian persen, atau bagaimana Pak? Menurut Bapak? Jawab. Atau menurut grup Bapak? Saya Silakan. tidak bisa mengatakan ijazah asli karena kami masih menduga bahwa ijazah itu palsu. Saya kira nggak jangan tanya jawab begitu. Lalu apa gunanya ditampilkan, bangke? Aduh Tuhan, ciaman ini. Lalu kalau kalian nggak punya parameter, apa gunanya ditampilkan ke publik? Suatu ijazah. Apa gunanya? Karena kalian tuh nggak punya parameter untuk ngecek asli atau tidaknya suatu ijazah. Apa gunanya ditampilkan? Hoi, Yaman. Yaman. Sampai pagi. Enggak Pak Karni, karena saya mau kasih tahu Pak Karni Saya tidak mengatakan. bahwa si pengeluar ijazah sendiri sudah mengatakan itu asli. Ya Asli. ada argumen aja. Iya. Sehingga saya mau menyampaikan bahwa itu sudah final Pak Karni, sudah selesai. Sehingga apa? Dugaan fitnah dan penyamaran nama baik yang disampaikan oleh Pak Jokowi di Polda Metro Jaya sekarang sedang berlanjut. Dan nanti atas dasar itu, kalau memang nanti ini berlanjut, maka akan ada penyidikan dan kemudian akan ada dipersidangkan seperti Pak Karni. Sehingga apa? Ya kita tunggu aja Pak. Saya rasa itu sementara. Beda pola pikir orang yang profesor sama yang nggak profesor, tapi nganggap bahwa dia adalah ahli hukum. Akhirnya muncul terus guys, satu persatu muncul terus. Siapa-siapa pengacara HTI FPI. Ya, kita berharap semuanya keluar mereka. Karena saya pengen banget ada 100 pengacara yang mendeklar bahwa mereka siap mengawal Rismon sama Roy sama Timo dan geng, terserah. Saya pengen semuanya muncul, para bohirnya muncul semuanya. Itu keinginan saya. Dan kita akan terus kawal di jalan ini Bang Boy. Thank you. Bye bye.